Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang program SketchUp, software SketchUp. Kita mulai dulu membuka SketchUp. Di sini saya mempunyai SketchUp tahun 2016. Karena saya kalau menginstal kurang dari 2016 di Windows 10 kurang support. Jadi yang bisa support dengan plugin atau extension di 2016. Bagi kalian yang bisa berlatih dengan laptop yang standar bisa pakai seri yang lebih bawahnya. Nah, di sini kita melihat ini tampilan muka dari SketchUp. Menurut saya SketchUp itu eh, software yang paling mudah untuk membuat tiga dimensi. Karena di SketchUp ini tool-toolnya sangat sederhana dan mudah dipelajari. Pertama-tama sebelum kita membuat SketchUp, membuat praktek, kita perkenalan dulu sama SketchUp. Ini adalah tool standar dari SketchUp. Ini mungkin akan otomatis muncul di layar SketchUp. Nah, kalau mau memunculkan lebih banyak lagi, kita bisa lari ke toolbar di sini, view, toolbar. Nah, ini kita centang. Ini ada large tool set yang tadi saya X. Nah, ini standar yang banyak. Kalau nggak mau ribet, ini sudah ada semua yang besar. Kemudian ini ada style view. Style itu di sini. Nah, ini style. Ini nanti juga standarnya berguna sekali dalam membuat gambar. Kemudian di sini ada view. View itu untuk melihat bidang dari beberapa sisi. Misalnya ini dari perspektif, dari atas, top, dari depan, front, right, back, belakang, dari left, kiri. Itu untuk memunculkan toolbar. Sebelum memulai toolbar, kita juga harus men-setting kita mau menggambar dengan unit apa. Bisa bisa meter, bisa inch, terserah. Kita setting dulu di window. Terus ada yang namanya model info. Di sini model info. Nah, ini ada banyak optionnya. Mulai dari animation sampai unit. Kita pilih unit. Nah, unit ini kita pilih decimal, architectural, engineering, fractional. Nah, kita bisa menyesuaikan mau milimeter, sentimeter, meter, inch, atau feet. Presisinya juga kita mau berapa angka di belakang koma, kita bisa setting di bagian length unit ini. Nah, ini saya setting 0,0. Jadi untuk mengetahui ukuran unit ini nanti ada di measurement di bagian kanan bawah. Ini akan muncul ukuran-ukuran ketika kita mau membuat gambar. Ini contohnya. Nah, di bagian kanan ini bawah akan muncul berapa panjang garis yang sudah saya gambar. 3,6, 3,7 dan lain-lain. Escape untuk membatalkan perintah. Selain dari unit tadi, kita juga bisa menyeting kita mau gambar dalam apa. Maksudnya kita langsung aja di preference ini, Windows preference. Nah, kita mau membuat apa template-nya? Kita mau buat arsitektur, construction, ukurannya inch, construction dimension millimeter, atau kita mau yang lebih luas lagi, ukuran kota, bisa di urban planning. Kita mau ukuran luas di landscape arsitektur, ini untuk membuat landscape. Landscape itu ruang luar. Kalau urban planning ini untuk skala kota.
perancangan skala kota. Kalau construction ini biasanya untuk detail. Makanya di sini unitnya biasanya milimeter. Sedangkan kita bikin architectural design, di sini unitnya meter karena kita bisa biasanya memakai ukuran meter atau kita punya pilihan lain pakai milimeter di sini. Kita klik yang meter aja biar tidak banyak angka yang akan kita ketikkan. Oke. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu. Di sini ini ada sumbu as. Ini sumbu as hijau, merah, biru. Biru ini ke atas. Ini nanti berfungsi ketika kita mau ekspor impor file dari program software satu ke software lain. Kita kalau bisa harus menempatkan objek itu di as terdekat. Nanti akan, kalau tidak di as terdekat, kita akan kayak di Lumion itu, kita akan susah mencari as untuk memilih objek. Setelah itu kita lihat di default tray sebelah kanan ini, kalau bisa di sini, nah ini default tray. Di window default tray, kita bisa centang semuanya ini. Apa aja itu default tray? Default tray ini untuk melengkapi gambar. Nah, entity info. Entity info itu nanti buat layering. Nanti ada gunanya ini material untuk mengasih material di objek komponen. Nanti untuk mencari komponen, style pada gambar, shadow. Ini untuk tampilan gambar ada bayangan apa enggak, shadow, instructor. Nah, ini juga yang penting ini. Kalau kita tidak tahu harus bertanya kepada siapa, kita bisa melihat instructor ini, instructor. Ini di sini akan dijelaskan apa kegunaan dari toolbar itu sendiri. Misal kita klik gambar square ini, rectangle, klik. Nah, di sini akan dijelaskan caranya, gambarnya, bagaimana caranya, sehingga kita bisa belajar mandiri. Itulah mengapa saya ngomong bahwa SketchUp ini mudah sekali. Orang yang tidak ada basic arsitek ataupun sipil bisa membuat ini. Kita klik yang mana? Sini. Nah, ini akan lihat. Kita tahu tool operation, di sini dijelaskan. Modifier case, di sini juga dijelaskan dan lain-lain. Ini, nah, semuanya sudah ada. Nah, untuk tampilan lagi, di sini ada manusia. Selain ada sumbu, kalau di tempat gambar ini ada sumbu, ada manusia, gambar manusia. Gambar manusia ini fungsinya apa? Kalau di dalam arsitektur atau gambar teknik ini fungsinya sebagai skala pembanding. Skala pembanding ini kita bisa mengira-ngira tinggi manusia seberapa dari bangunan atau objek yang akan kita bangun. Ini skala pembanding. Bisa kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat satu objek yang sederhana. Kita mulai dari, kita bikin rectangle. Kita bisa klik icon ini atau kita cukup mengetik R. Nah, R tanpa spasi ya, langsung R gitu aja. Kita akan langsung keluar gambar rectangle. Kita klik. Perhatikan dimension ini di kanan bawah ini akan muncul dimensi yang akan kita gambar. Nah, ketika kita pada titik-titik tertentu, maka akan muncul garis tengah ini, garis diagonal, dan di situ tertulis golden section. Apa itu golden section? Golden section itu kalau di arsitektur itu kombinasi atau rasio yang seimbang untuk suatu bidang. Jadi kalau kita ngelihat bangunan-bangunan zaman dahulu, apalagi era-era Renaissance, itu selalu
menganut ukuran golden section. Jadi antara bidang satu dan bidang lain itu punya rasio tertentu. Itu golden section. Coba kita klik golden sectionnya. Nah, ini adalah sebuah square, bukan square, sebuah rectangle. Rectangle ini kemudian kita mau meng-up apa pull. Nah, ini push pull. Kita bisa klik P, klik ke atas. Klik dulu bidangnya, kemudian ke atas. Nah, terserah kita mau ketik berapa tingginya, kita tinggal ketik 3 gitu. Enter. Nah, ini sudah menjadi 3 meter. 3 meter. Nah, kita bisa melihat perbandingan antara skala pembanding dengan objek ini. Nah, ini suatu kelemahan dari SketchUp. SketchUp ini kelemahannya adalah objeknya ini semuanya terpecah, baik dari bidang maupun garis. Jadi kalau ada satu garis saja kita kehapus, maka bidang itu akan bolong. Jadi hati-hati ketika nanti kita menggambar sudah sangat kompleks, kita kehapus satu garis, maka bidang itu akan menjadi bolong, hilang. Untuk mengantisipasi ketika kita sudah menggambar banyak sekali objek, kita harus menggunakan kita grup atau mengkomponenkan bidang itu. Caranya pilih semua, klik kanan, ada grup atau komponen. Kita pilih grup. Nah, ini menjadi satu kesatuan kalau kita grup. Di SketchUp ini kita ada beberapa cara. Yang pertama, ketika scroll dari mouse itu kita tekan di tengah itu, maka itu akan menjadi orbit, bisa memutar. Kalau ditambahin dengan shift, maka itu akan bisa menggeser. Ini kalau ditambahin shift, maka gambar tangan. Kemudian untuk memilih objek, ketika kita dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, objek yang akan kepilih itu sebagian. Contohnya seperti ini. Dari kanan ke kiri, objek yang kepilih ini hanya sebagian. Kalau dari kiri ke kanan, yang masuk dalam satu kotak ini akan kepilih. Coba lihat, kita bedakan ya. Nah, ini akan kesenggol saja, dia sudah kepilih. Tapi kalau dari sini, walaupun dia kesenggol, dari kiri ke kanan kesenggol, dia nggak akan kepilih. Maka kita harus bijak dalam menggunakannya. Nah, kalau mau milih garis ini, nah semuanya bedanya kalau di sini. Nah, ini sudah kepilih semua ini. Bidangnya juga kepilih, garisnya juga kepilih. Kita hapus. Kembali ke grup tadi. Ini grup sudah menjadi satu. Kalau mau mengedit, kita klik 2 kali. Nah, ini masuk ke grup. Kita bisa mengedit pakai warna, pakai material merah misalnya. Hijau. Dan lain-lain. Klik 2 kali di luar untuk keluar dari grup. Nah, material yang sudah kita pakai itu ada di sini. Ini model. Nah, ini material yang sudah kita pakai. Ini warna-warna dari skala pembanding ini. Ini dari grup tadi. Kita buat objek lagi. Terserah ukurannya. Kita pilih objeknya. Kita pilih komponen. Make komponen. Kita lihat apa bedanya komponen sama grup tadi. Kita pilih, kita kasih nama kotak.
create. Nah, ini grup, ini komponen. Sama-sama menjadikan objek menjadi satu, tetapi ini ada perbedaannya. Ketika grup dan komponen ini di copy, copy itu kita pilih objeknya, move ini atau M plus control, kita arahkan ke sana, ke depan. Nah, ini akan copy. Kita lihat bedanya. Ketika ini grup, kita masuk ke dalam, terus kita ganti warnanya yang atas misalnya. Yang kopiannya ini tidak akan terganti, maksudnya tidak akan berubah. Tetapi kita kalau ke komponen, kita klik dia, terus kita mau ganti warnanya. Nah, hasil cloningnya atau kopiannya tadi juga ikut berubah. Di sini kita harus bijak dalam membuat grup atau komponen, di mana kalau misalnya ada objek yang berulang dan sama dengan jumlah yang banyak, dengan perubahan, kalau kita merubah semua kan pasti akan lama, memakan waktu, maka kita cukup membuat komponen agar semuanya bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Ini bedanya grup dengan komponen. Untuk pengetahuan dasar ini cukup di sini. Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.